sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita mempunyai tenaga untuk bisa belajar dengan baik. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Dan Ibu minta kesediaan salah satu anak untuk memimpin doa. Ya, silakan. Kita yang lain berdiri mengambil sikap doa yang baik. Terima kasih kepada Magda yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Jadi Ibu minta kita semua berdiri di samping meja masing-masing. Kita mengambil sikap sempurna ya. Ibu akan memutarkan lagu, kita akan bernyanyi bersama-sama. Tetap diterapkan di kelas kalian. Bisa? Bisa. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu. Jadi silakan anak-anak mengambil buku yang sudah tersedia di atas meja. Kalian memilih salah satu bacaan untuk dibaca.
orang tua kalian menutup atau mematikan lampu di saat siang hari? Untuk apa kita mematikan lampu di siang hari? Untuk apa? Iya, bagus sekali. Untuk menghemat listrik. Apa lagi? Untuk menghemat uang. Mari kita tepuk tangan. Kalian pintar-pintar semua ya. Jadi tujuan kita mematikan televisi saat tidak menonton atau mematikan listrik di saat siang hari itu untuk menghemat energi. Ya, karena listrik itu merupakan salah satu sumber energi. Jadi setelah kita melakukan penghematan terhadap listrik, maka ada manfaat yang kita peroleh. Ya, bisa menghemat biaya, bisa menghemat listrik. Tema yang kita pelajari itu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2 itu manfaat energi. Jadi kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Muatan yang ada di dalam pembelajaran ini yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Ada beberapa tujuan yang perlu kita capai pada pembelajaran ini ya. Yang pertama, kita dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban dalam menghemat energi dengan tepat. Yang kedua, kita dapat menemukan manfaat menghemat energi dengan tepat. Yang ketiga, kita dapat merancang pembuatan poster dengan menggunakan kosakata baku dengan tepat. Yang keempat, kita dapat menyajikan hasil pembuatan poster sederhana dengan menggunakan kosakata dalam kalimat efektif dengan tepat. Jadi 4 pembelajaran ini yang perlu kita capai pada saat pembelajaran kita hari ini. Bisa atau tidak? Bisa. Kalian semangat? Semangat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ini gambar apa? Coba, angkat tangan baru jawab ya. Tidak menutup air saat sikat gigi. Ada lagi yang mau jawab? Kalian setuju dengan jawaban dari Mar? Setuju. Jadi ini gambar ada orang yang sementara sikat gigi tetapi tidak menutup keran air sehingga airnya penuh ya. Kita lihat airnya terbuang-buang. Nah, menurut kalian apakah orang yang ada di gambar ini sudah melaksanakan kewajibannya menghemat energi? Belum ya. Jadi orang ini belum melaksanakan kewajibannya menghemat energi. Mengapa kita harus menghemat energi? Iya, supaya tidak menghabiskan uang, ya. Jadi itu. Apalagi? Coba siapa yang mau jawab? Karena energi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, itu mengapa kita harus hemat energi. Hari ini kita belajar tentang kewajiban menghemat energi. Kewajiban itu berarti segala sesuatu yang harus kita buat atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Setiap orang mempunyai kewajiban yang berbeda-beda, ya. Jadi kita yang ada di dalam kelas ini mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Tetapi ada kewajiban yang menjadi milik bersama. Kewajiban yang menjadi milik bersama itu contohnya kewajiban menghemat energi. Jadi menghemat energi itu kewajiban semua orang, ya. Jadi bukan hanya satu orang saja, tetapi kita semua harus mempunyai kewajiban apa? Menghemat energi. Jadi itu ya. Hemat energi itu artinya kita menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi, yaitu contohnya menghemat pemakaian bahan bakar. Apalagi? Menghemat air. Apalagi? Menghemat kertas, menghemat listrik. Coba siapa
Iya, kalau ke sekolah mungkin kita, kalau rumah dekat kita berjalan kaki saja. Saat kita tidak menggunakan motor berarti minyak yang ada di dalam berkurang atau tidak? Tidak. Jadi itu salah satu cara kita menghemat pemakaian bahan bakar. Berikut, menghemat air. Siapa yang bisa memberikan contoh? Bagaimana kita menghemat air? Contohnya seperti apa? Ya, jangan boros air. Apa lagi? Ya, untuk uang tidak habis. Berarti contoh kegiatannya apa? Contoh kegiatan kita menghemat air. Iya, mandi air secukupnya ya. Apa lagi? Iya, cuci pakaian juga menggunakan air secukupnya. Saat kalian melihat keran air terbuka, kalian harus buat apa? Tutup. Kalau tidak, ada orang yang sementara ambil air, berarti kalian harus menutup itu keran air. Jadi itu contoh-contoh kecil kita menghemat energi air. Berikut, menghemat energi listrik. Siapa yang bisa memberikan contoh? Bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Ya, contoh kegiatannya. Iya, mematikan lampu di saat siang hari. Paul, apa lagi? Mematikan televisi. Iya, mematikan televisi jika tidak menonton, atau menggunakan alat-alat listrik itu. Ya, ketika kita memasak, nasi sudah masak, berarti kita harus lepaskan. Iya, itu ya. Jadi seperti itu contohnya. Bisa paham? Bisa. Jadi itu contoh-contoh kecil atau hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Menghemat energi dapat menghemat biaya dan membuat bumi menjadi ramah lingkungan. Iya. Jadi itu manfaatnya. Menghemat energi sama dengan kita menjaga bumi. Tanpa kita sadari, energi yang digunakan setiap hari dapat menyebabkan berbagai kerusakan di bumi. Oleh karena itu, menghemat energi adalah kewajiban bagi semua orang. Jadi kita semua itu punya kewajiban menghemat energi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya menghemat energi. Bagaimana cara kita membantu orang tersebut agar dia bisa menghemat energi? Bagaimana? Menasihatinya. Apa lagi? Menegurnya. Selain menasihati, menegurnya, kita dapat membuat sebuah poster ya. Poster itu berisi tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat poster kepada pembaca. Pesannya itu mengandung hal-hal baik, mengajak orang untuk bisa melakukan hal-hal baik, misalnya melakukan kewajibannya menghemat energi, ya. Jadi itu poster. Sekarang anak-anak perhatikan video ini ya. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adik-adik adalah kewajiban kita semua. Nah, sekarang ayo adik-adik amati poster hemat air ini. Di dalam poster hemat air ini ada beberapa langkah untuk menghemat air. Misalnya, manfaatkan air secara optimal, pastikan memang terus. Ada juga cara untuk menghemat air, misalnya
menit berarti 200 liter air terbuang. Nah, setelah adik-adik mengamati poster tersebut, informasi yang adik-adik dapatkan dari poster tersebut kita lihat. Iya, tentunya informasi yang didapat dari poster tersebut. Jadi anak-anak, tadi kalian sudah menonton video tentang apa? Tentang poster. Terus tentang apa lagi? Menghemat air, ya? Iya, menghemat listrik. Jadi tadi di dalam video itu sudah dijelaskan bagaimana cara kita menghemat air, cara kita menghemat energi, kemudian bagaimana cara kita membuat sebuah poster yang baik. Poster itu adalah suatu desain grafis yang terdapat gambar atau ada kata-kata dalam gambar tersebut yang berukuran besar. Jadi di dalam sebuah gambar ada kata-kata mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, isinya memuat informasi dan biasanya ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat oleh orang banyak. Ya. Kalau poster kita tempel di depan umum, di tempat-tempat umum berarti bisa dilihat oleh orang banyak. Berarti secara tidak langsung kita sudah mengajak orang banyak untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, poster sifatnya menarik perhatian banyak orang dan menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa atau keinginan seputar pendidikan. Jadi banyak sekali fungsi dari poster. Dalam penulisan poster, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalimat. Kalimat yang kita tulis dalam poster itu harus mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh orang lain. Kalimatnya itu harus padat, singkat, dan jelas. Ya. Yang kedua, gambar. Gambar harus sesuai dengan isi poster. Jadi contohnya misalnya kita mau membuat poster, temanya itu tentang menghemat energi. Ya, kita buat menghemat energi air. Maka gambar yang kita cantumkan itu yang berkaitan dengan menghemat energi air. Misalnya kita gambar keran air. Kemudian ada gambar apa lagi? Kalau menghemat air, keran air, apa lagi? Ember, ya, sesuatu yang berhubungan dengan air. Begitupun kalau kita mau membuat poster menghemat listrik, berarti gambarnya ada lampu. Jadi gambar yang kita pilih itu harus sesuai dengan apa? Tema, ya, tema dari poster. Berikut penyajian harus menarik, indah dipandang, dan mudah dimengerti. Poster itu kita buat semenarik mungkin, ya. Jadi ketika kalian sudah menggambar, berarti kalian harus mewarnai gambar tersebut, ya. Supaya apa? Indah dipandang orang. Ya, bisa mengerti? Bisa. Yuk kalian memperhatikan cara membuat poster. Contohnya membuat poster menghemat energi air. Jadi anak-anak, itu tadi video contoh kita membuat poster menghemat air. Jadi hari ini juga kita akan membuat proyek. Proyek yang kita buat ini kita membuat poster dengan tema menghemat energi. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan itu kertas atau buku gambar, pensil, misal, krayon atau spidol atau pensil
berwarna, ya. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama kita harus menentukan tema poster, ya. Yang kedua kita merumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan di dalam poster. Jadi setelah gambar kita tulis kata-katanya. Yang ketiga, susunlah kalimat singkat, jelas, padat, dan bermakna. Kata-kata yang kita tulis itu harus singkat, jelas, dan bermakna atau mempunyai arti. 4. Pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Jadi ada gambar, ya. Gambar yang kita pilih harus sesuai dengan poster yang mau kita buat. Bisa mengerti? Bisa. Dan sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Ibu akan membagikan kalian LKPD, ya. Jadi LKPD ini sudah ada beberapa muatan PPKN dengan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kewajiban menghemat energi dan kita mau membuat poster. Nah, anak-anak, untuk membuat poster menghemat energi ini, Ibu sudah pesan toh kalian membawa alat dan bahannya. Apakah kalian membawa alat dan bahannya? Kelompok 2 membawa alat dan bahannya? Bawa. Krayon juga ada, ya. Pensil, mistar ada. Kelompok 1 membawa semua alat dan bahannya? Bawa. Jadi sekarang kalian melakukan kelompok, ya. Diskusi di dalam kelompok, saling berbagi tugas antara satu teman dan teman yang lain. Jadi harus kerjasama, ya. Harus kerjasama dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Ya, untuk kegiatan kita hari ini, membuat poster ini kita hanya laksanakan dalam 1 kali pertemuan, ya. 1 kali pertemuan saja. Jadi kita harus bisa membuat poster selama pembelajaran ini. Bisa, ya? Bisa. Silakan kerjakan sudah. Pensil? Bagi tugas dalam kelompok karena ini
sampah pada tempat sampah. 2. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Jangan membuang sampah sembarangan. 3. Tulislah kewajibanmu dalam menghemat energi, menghemat air, menghemat listrik, dan menghemat televisi. Buatlah poster dengan tema menghemat energi. Mana kalian punya poster? Dari ini hasil karya dari kelompok 1, menghemat energi air. Ayo hemat air untuk generasi mendatang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Kegiatan apa yang dilakukan orang tersebut pada dasarnya membersihkan halaman sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. 2. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Kita harus kerja besar membersihkan lingkungan sekolah bersama agar tetap bersih dan nyaman. 3. Tuliskan kewajiban dalam menghemat energi. Jangan memboroskan air, menutup keran saat tidak digunakan, menutup televisi saat tidak menonton. Iya. Berikut poster. Hemat energi, sayang ibu. Iya, mana? Ya, ini hasil kerja dari kelompok 2. Hemat energi, sayangi bumi. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Silakan duduk. Sekarang Ibu akan mengumpulkan hasil kerja LKPD ya. Sudah? Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara kita membuat poster? Yang pertama kita harus buat apa? Bagaimana kita membuat poster? Yang pertama, kita harus sebelum menggambar kita buat apa? Menentukan tema. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Mas. Yang pertama kita harus menentukan tema. Setelah kita menentukan tema, kita buat apa? Iya, menuliskan kalimat yang baik. Setelah kita menulis kalimat yang baik, kita buat apa lagi? Kita harus buat apa sebelum kita mewarnai? Harus menggambar. Setelah menggambar, kita mewarnai. Jadi setelah kita mewarnai, kita harus perhatikan lagi kita punya tulisan. Tulisan yang ada di dalam poster itu, ya. Tulisan itu harus benar-benar padat, singkat, dan jelas, mengandung pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Ya, itu. Siapa yang bisa memberikan contoh menghemat energi air? Menutup keran saat tidak digunakan. Coba Marda. Menghemat air. Iya, tidak boleh boros saat menyikat gigi. Apa lagi? Bagaimana kita menghemat air? Iya, jangan memboros air dengan cara apa? Mencuci pakaian menggunakan air secukupnya saja. Bisa ya? Jadi anak-anak sudah paham semua materi Ibu ajarkan hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia.
evaluasi. Jadi anak-anak siapkan satu lembar kertas untuk menulis jawaban dari evaluasi tersebut. Buku yang lain kita tutup ya. Jadi evaluasi ini kita kerja masing-masing, tidak boleh kerja sama ya. Kita masing-masing. Kerja masing-masing ya. Baca soal baik-baik, pahami, baru kerja. Baca soal baik-baik, kemudian kerja ya. Kalau yang sudah habis, boleh kumpul ya. Terima kasih.